Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ghulika wal khatimi lima sabaq nasril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau, kerabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat dengan kawan-kawan ulun, dengan sahabat-sahabat ulun dimanapun mereka berada, dan juga kepada pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam pembicaraan ilmu tasawuf. Tidak terhenti tuntutan engkau dalam menuntut kepada Tuhanmu. Artinya kita ini kadada habis-habisnya tuntutan kita lawan Allah Ta'ala. Jadi macam-macam ada aja tuntutan kita lawan Tuhan kita. Akan tetapi tak semudah itu kita menuntut sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menuntut itu dengan menggunakan wujud diri kita. Nah, kita menuntut sesuatu kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, kita merasakan bahwa kemampuan kita lah, kekuatan kita lah, upaya kita lah yang bisa berdoa, bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya lalu berat kita menuntut Allah Ta'ala itu karena kita menggunakan diri kita dalam menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar lebih mudah kita menuntut sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita itu musahadah. Kita suhud dalam batin kita bahwasanya kita tidak mampu meminta kepada Allah, kita tidak mampu menuntut kepada Allah, melainkan semua itu dengan pertolongan Allah juga. Nah, ini memudahkan hasilnya untuk mendapatkan hasil. Kalau kita kada bermusahadah kepada Allah, kita kada suhud kepada Allah ketika kita meminta, kita mengandalkan upaya diri kita, kita mengandalkan kemampuan diri kita, apa yang kita lakukan itu tidak akan membuahkan hasil. Ya, hanya maulah kita berlapah-lapah, mula kita uyuh, mula kita capek, tapi kada mendatangkan hasil. Kenapa? Karena kita mengandalkan wujud diri kita mengandalkan akuan diri kita dalam meminta kepada Allah, dalam menuntut kepada Allah. Beda halnya dengan orang nang tadi menggunakan pertolongan Allah. Dengan musahadah dihadirkannya di hatinya bahwasanya ia kada memiliki daya dan upaya menuntut sesuatu kepada Allah, melainkan ia mampu menuntut kepada Allah karena pertolongan Allah juga. Dia menuntut dengan pertolongan Allah, kemudian Allah pula yang menolongnya, memberikan tuntutannya tadi. Lalu mudah tercapainya hasil apa yang dihajatkannya. Setengah daripada tanda-tanda orang yang memiliki keberuntungan. Tanda-tanda setengahnya daripada orang yang memiliki keberuntungan bagi seorang pengamal tarekat atau orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah terlebih dahulu ia memperbaiki hal-hal dirinya. Nah, sebelum ia bertuntut-tuntut lawan Allah Ta'ala, ia berpinta-pinta kepada Allah, ia berhajat-hajat kepada Allah, yang pertama adalah memperbaiki hal keadaan dirinya. Itu adalah tanda-tanda orang yang mula-mula mendapatkan keberuntungan. Kemudian mengekalkan ibadah kepada Allah dengan mengembalikan segala perkaranya kepada Allah. Lalu beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, dan ketika ia melaksanakan amal ibadah pun ia suhud
bahwasanya ia melaksanakan ibadah itu bukan karena kemampuan dirinya, bukan kekuatan dirinya, melainkan juga itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ia kadang memiliki kemampuan dalam melakukan hal itu. Nah, ini di antara tanda-tanda keberuntungan bagi seseorang tadi. Ia melaksanakan segala ibadahnya itu bukan atas daya upayanya, melainkan semata-mata atas pertolongan Allah. Nah, jadi beribadah kepada Allah dengan pertolongan Allah juga, bukan mengandalkan wujud dirinya. Itu setengah daripada tanda-tanda keberuntungan yang didapatkan oleh seseorang yang sedang salik kepada Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, sedang menjalani perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bercahaya pada permulaannya, niscaya ia akan mendapatkan cahaya pula pada pengakhirannya. Artinya, bila di awal perjalanan hidupnya ini ia sudah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah di akhir hayatnya pun dia tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam bimbingan Allah karena diawali dengan demikian. Ibadah seperti mengakali ibadah. Jadi ibadah tadi dikakali tentulah akan mencapai hasil yang ditujunya, yaitu dengan terbuka hijab kepada Tuhan. Nah, jadi setelah mengakali ibadah, yang mana dalam ibadahnya tadi ia merasakan itu bukan atas kemampuannya, bukan daya upayanya, melainkan dengan pertolongan Allah. Lalu ia berkekalan dengan ibadah tersebut, baik ibadah ini ibadah yang sudah disyariatkan ataupun ibadah yang dikhaskan di dalam dirinya. Nah, ibadah yang disyariatkan maksudnya, kemudian ada ibadah-ibadah khususiyah yang khas bagi dirinya untuk mencapai kemakrifatan kepada Allah, dan itu memudahkan baginya untuk terbuka hijab kepada Allah dan berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa disimpannya rahasianya pada alam gaib, maka tampaklah ia pada pandangan jahir. Nah, artinya barang siapa menyimpan rahasianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka nampaklah daripada hasil rahasia tadi pada wujud yang jahir. Orang yang salik itu apabila diberikan rahasia makrifat di dalam hatinya, niscaya tampaklah pada anggotanya. Artinya orang yang sudah menjalankan tarekat wali Allah Subhanahu wa taala tadi, lalu diberi rahasia makrifat di dalam hatinya, maka niscaya tampaklah pada jahirnya. Nah, artinya orang yang sudah menjalankan tarekat, lalu sudah diberi Allah Taala rahasia pengenalan di dalam hatinya, tampak pada gawiannya. Nah, artinya gawian itu berubah. Nah, asalnya orang tuh kada apa ibadat, lalu setelah ia masuk ke dalam satu tarekat dibimbing oleh gurunya, lalu mendapatkan rahasia makrifat, nah lalu berubah. Di situ nampaklah ia senang mengerjakan ibadah, kadang mau lagi meninggalkan ibadah, senantiasa mengerjakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi daripada yang dilarang Allah. Nah, itu nampak tuh pada jahirnya. Barang siapa mengakui dirinya telah makrifat kepada Allah dan mencintai Allah. Nah, mengaku sudah ada orang mengakunya itu ahli makrifat sudah, ujarnya makrifat Allah Ta'ala sudah, dan ia termasuk orang yang mencintai Allah jadinya. Sedangkan tanda-tandanya tidak tampak pada jahir. Nah, tanda-tandanya tidak tampak pada jahir, seperti tidak banyak berzikir, menyebut Allah, tidak bersegera mengerjakan perintah Allah, dan tidak menjauhi larangan Allah, dan tidak berpaling daripada kecintaan duniawi, maka pengakuannya sebagai orang makrifat dan sebagai orang mencintai Allah itu adalah sebuah dusta, dan ia tidak lebih daripada seorang munafik. Nah, inilah tidak lebih daripada seorang munafik. Nah, karena kada benar dengan kemakrifatannya dan kesalikannya kepada Tuhan tadi, belum benar. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk, ilham daripadanya, sehingga bisa menjalani perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala di dalam tarekat yang sudah kita miliki dan di bawah bimbingan daripada Syekh Mursyid kita, Syekh Murabbi kita. Mudah-mudahan Allah membukakan hijab kepada kita sehingga kita bisa mencapai sebagai makam yang tertinggi, yaitu makam makrifat sebagai seorang arif billah yang sebenarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.